Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab yang biasa kita baca, Syama'ilun Nabi, telah selesai. Alhamdulillah. Saya tertarik dengan kitab yang baru ini. Nama kitabnya Diwan Asy-Syafi'i. Diwan Asy-Syafi'i. Kalau kita terjemahkan kumpulan syair-syair yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Saya tertarik membaca kitab ini karena selain bahasanya yang sulit, bahasa Arabnya kita kenal beliau adalah ahli bahasa, sangat sulit. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ini bisa saya semakin banyak membaca begitu. Jadi kitab ini kumpulan bait-bait syair. Beliau menjelaskan banyak hal tentang kehidupan manusia, tetapi disusun dalam bentuk syair. Jadi ada sajak-sajak di bahagian akhirnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kita sudah kenal. Beliau satu-satunya imam mazhab yang nasab bertemu dengan Nabi SAW dari bangsa Quraisy. Muhammad, nama beliau Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Sa'ib. Nanti bertemu nasab beliau dengan Nabi SAW di kakek bahagian Sa'ib. Nah, ini beliau lahir di tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina. Kalau asli beliau memang orang Mekah, tapi hijrah ke Gaza, Palestina, lahir di tahun 150 Hijriah, lalu meninggal di tahun 204 Hijriah di Mesir. Nanti beliau dalam perjalanan muda lahir di Gaza, kemudian besar di Mekah, lalu melalang buana pergi belajar ke banyak daerah, termasuk juga ke Madinah beliau, ke Yaman, ke Syam, lalu terakhir nanti ke Mesir. Beliau wafat di sana. Satu di antara sekian banyak karir beliau, hasil karya beliau, ini kitab Diwan Asy-Syafi'i, kumpulan bait-bait syair beliau. Dan dari segi ilmu usul fiqih yang dikenal dalam sejarah Islam, beliaulah disebut dengan bapak daripada usul fikih. Bapak usul fikih itu dikenal dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Karya beliau dalam bidang usul fikih, dan ini menjadi referensi nanti setelah beliau. Nama kitabnya adalah Ar-Risalah. Kalau seseorang tidak dikatakan sebagai ahli dalam usul fikih kalau dia belum berkenalan dengan kitab Ar-Risalah. Kitab usul fikih selanjutnya nanti itu bermuara pada tulisan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kitab Ar-Risalah. Kita coba membacakan syair bait beliau. Saya bacakan dulu dari awal sampai habis, nanti kita akan terjemahkan lalu kita syarahkan insyaallah. Qala min hikamil imam Syafi'i radhiyallahu taala an. Pakai sajak kita buat ya. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakamal qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jalda wa shimatukas samahatu wal wafa'u wa in kasurat 'uyubuka fil baraya wa sirraka an yakuna lahu ghita'u yughatta bis samahati kullu aibin wa kam aibi yughattihi as-sakha'u
wala huznun yadumu wala sururun wala bu'sun 'alaika wala rakha'u wala turi lil a'da'i qad tudhullan fa inna shamatatal a'da' bala'u wala tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidham'ana ma'u wa rizquka laysa yunqisuhu ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u wa man nazalat bisahatihil manaya fala ardun taqihi wala sama'u wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazalal qada daqal fada'u da'il ayyama taghdur kulla hinin wala yughni 'anil mautid dawa'u. Masya Allah. Ini kalau orang Arab begitu mendengarkan saja langsung hatinya itu luar biasa. Itu bahasa Arab. Nah, karena ini bukan bahasa kita maka kita terjemahkan. Ada yang sudah hafal? Enak dihafal nih. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakamal qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u. Kalau orang mau bagus bahasa Arabnya dia harus banyak hafal-hafal syair seperti ini. Kalau dengan syair seperti ini dihafal ketika bicara nanti bahasa Arab, bahasa itu sangat-sangat indah. Karena ada juga orang bahasa Arab bicara tapi terjemahan Indonesia ke Arab. Itu sekarang di Mekah Madinah banyak rusak bahasa Arab. Datang orang Bangladesh yang enggak bisa bahasa Arab jualan di sana, datang orang India, orang Pakistan, datang orang TKI Indonesia, enggak ada modal bahasa Arab yang fushah, lalu pakai bahasa dia terjemahkan ke bahasa Arab. Misalnya begini. Qalbun artinya hati. Kalau hati-hati, kolbun, enggak paham orang Arab itu. Ya Syekh, kolbun fit tariq. Wahai Syekh, hati-hati di jalan. Enggak paham orang. Cukup ihzar, hati-hati. Mahlan, pelan-pelan, slowly. Jadi ada juga diterjemahkan ke bahasa Arab. Sedikit bahasa Arabnya qalil. Sedikit-sedikit qalil. Lah enggak paham orang Arab itu. Nah itu banyak rusak. Makanya dulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau di hijrah balik ke Mekah, beliau diutus oleh ibundanya ke Badui, Arab Badui. Karena Arab Badui masih jauh dari orang luar, jadi bahasanya masih murni. Begitu juga Nabi kita SAW setelah dilahirkan oleh ibunda beliau Aminah, kemudian diungsikan ke Halimah As-Sa'diyah di Badiyah di Arab Badui. Karena biasanya tempat yang jauh dari perkotaan itu lebih murni bahasanya. Kalau di Mekah Madinah sudah sulit diharapkan, sampai nanti orang Arab itu sendiri sudah rusak bahasanya. Dia terpengaruh. Jadi ada satu orang, ini kisah nyata ketika kita masih belajar di Islamic University Madinah. Ketika itu rektor bicara dengan pekerja dari Bangladesh. Pekerja Bangladesh ini kami sebut namanya biasanya Sodik. Sodik ta'ali anta Sodik, sini. Ketika dia bicara dengan syekh, dengan rektor itu orang Arab asli. Lalu pekerja orang Bangladesh ini bicara bahasa Arab dia ke rektor tadi. Rektornya enggak ngerti, dia marahi rektornya. Anta ma bi ma'lum Arabiyah. Dia yang bilang ke orang Arab itu enggak ngerti bahasa Arab. Coba itu. Nah, jadi bahasa supaya bagus bahasa Arab seseorang itu sangat baik sering-sering membaca syair-syair Arab, baik syair Arab, lebih baik lagi kalau dihafal. Nah, kita coba terjemahkan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, di sini ditulis radhiyallahu taala anhu, tidak ada masalah, artinya juga boleh doakan.
Tidak mesti sahabat saja radhiyallahu anhu. Walaupun secara umum para ulama dahulu menulis radhiyallahu anhu itu sebagai indikasi ke sahabat, membedakan antara sahabat dengan selain mereka. Namun secara makna boleh. Ketika kita mengatakan semoga Allah meridhoimu, boleh. Semoga Allah merahmatimu, boleh, rahimahullah. Juga misalkan yang biasa kita kenal kata almarhum untuk orang meninggal, semoga Allah rahmati artinya. Untuk orang meninggal. Boleh enggak untuk orang hidup kita katakan almarhum? Secara doa boleh, semoga Allah merahmati. Maknanya tidak masalah. Cuman karena identik begitu almarhum pasti terbayang orang sudah meninggal. Orang sudah meninggal. Padahal secara makna bisa saja. Demikian juga radhiyallahu anhu secara umum itu membedakan sahabat dengan selain sahabat, sedangkan selain sahabat itu biasa ditulis rahimahullah, semoga Allah merahmati. Nah, ini penulis menyebutkan min hikamil Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, di antara hikmah Al-Imam Syafi'i, bait-bait syair beliau adalah sebagai berikut. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Da' wada', apa artinya wada'? Hajjatul wada'. Biarkanlah hari itu berlalu. Taf'al ma tasha'u. Silahkan berbuat kamu apa saja. Tidak usah diratapi itu hari. Hari itu enggak akan berhenti, dia terus berjalan. Biar dia berlalu. Watib nafsan idza hakamal qada'u. Kalau sudah Allah tentukan takdir, maka lapangkan dada. Jadi beliau ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kehidupan beliau bukan kehidupan yang mudah seperti kita sekarang. Sangat sulit. Dari awal pun lahir dalam keadaan yatim, kemudian dari sisi ekonomi sangat berat. Keinginan belajar kuat tapi fasilitas tidak ada. Ini sering saya sampaikan ke ananda-ananda kita yang Allah takdirkan yatim piatu atau yatim saja. Bukan kondisi yatim itu membuat putus asa, membuat broken home, enggak. Banyak orang-orang hebat itu awalnya yatim. Bahkan manusia terbaik adalah yatim. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Nah itu kalau kita melihat ada anak-anak tetangga kita dalam keadaan yatim, lalu dengan keadaan dia menjadi dia putus asa, dia tidak ada semangat untuk belajar, ingatkan dengan kondisi orang-orang besar ini. Termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Hidup dalam keadaan yatim, serba kekurangan, tetapi tidak membuat beliau loyo dalam menggapai cita-cita. Beliau terus belajar menjadi seorang ulama besar. Kehidupan beliau dari kecil sulit, sampai besar pun, sampai sudah menjadi ulama besar pun sulit. Beliau pernah di masa Harun Ar-Rasyid itu diuji karena dituduh beliau seorang yang Syiah. Sehingga Harun Ar-Rasyid mengumpulkan orang-orang Syiah di Borgol lah beliau. Nabi Al-Imam Syafi'i itu di Borgol. Layaknya penjahat. Jadi kalau penjara bagi ulama itu bukan sesuatu yang tercela, enggak. Banyak ulama kita di penjara. Abu Hanifah disiksa juga. Yang termasuk nyaman hidupnya adalah Al-Imam Malik dari imam yang 4 itu. Abu Hanifah dicambuk. Tapi bedanya Abu Hanifah dicambuk karena enggak mau menerima jabatan. Diangkat jadi qadhi enggak mau, dicambuk. Lebih baik dicambuk daripada jadi qadhi. Itu hebatnya. Kalau qadhi sekarang dicambuk pun enggak mau turun. Dicambuk. Itu beda ya. Al-Imam Abu Hanifah dicambuk, harus terima ini jabatan, enggak mau beliau. Lebih baik dicambuk. Al-Imam Malik itu agak nyaman hidup beliau. Agak mewah, tinggal di Madinah, Darul Hijrah. Imam Syafi'i tersiksa, di Borgol, di penjara. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian pertemuan beliau dengan murid Abu Hanifah bernama Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini ulama senior dari mazhab Hanafi, muridnya Abu Hanifah. Karena mereka sering berdiskusi sebelumnya antara Muhammad bin Hasan dengan Al-Imam Syafi'i, antara Syafi'i dengan Abu Hanifah enggak ketemu,
nggak ketemu. Karena meninggal Abu Hanifah di tahun 150, di situ wafatnya Abu Hanifah di tahun 150, di situ lahirnya Imam Syafi'i. Jadi nggak ketemu. Yang ketemu dengan murid Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Nah, itu dua ulama mazhab Hanafi yang sangat getol menyebarkan mazhab Hanafi. Ketika selama ini sering berdiskusi antara Muhammad bin Hasan dengan Al-Imam Syafi'i, saat Harun ar-Rasyid menangkap orang-orang Syiah saat itu, termasuk juga Imam Syafi'i dituduh orang Syiah, diborgol, hampir dieksekusi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Muhammad bin Hasan memberikan rekomendasi tazkiyah. Itu bukan orang Syiah, itu keturunan Nabi Quraisy. Nah, barulah lepas beliau. Nah, jadi ujian-ujian yang beliau hadapi luar biasa. Tetapi ujian yang begitu berat secara ekonomi, berat secara tantangan hidup masyarakat, tidak menjadikan beliau orang yang loyo, tidak menjadikan beliau mundur dalam kreativitas. Beliau banyak karya. Nah, inilah salah satunya. Jadi beliau ingatkan, biarlah hari-hari itu berlalu, jangan usah dipikirkan. Lakukan saja apa yang mau dilakukan yang terbaik. Itu yang terpenting. Bukan kita ratapi hari-hari yang kemarin. Mengapa di masa saya kecil dulu tidak ada pengajian? Mengapa? Itu enggak perlu. Sudah berlalu itu. Sekarang lakukan apa yang terbaik. Watib nafsan idza hakamal qada. Kalau ada takdir, sudah ditentukan takdir untuk kita, takdirnya tidak mengenakkan secara kehidupan dunia, tib nafsan, lapangkan dada. Karena orang semakin meratapi takdir dia, semakin tertekan dirinya. Semakin dia tidak setuju dengan takdir Allah, semakin tersiksa hidupnya. Contohnya sajalah jomblo. Jomblo itu takdir atau pilihan? Ada enggak jomblo sini ya? Jodoh ini di antara akidah kita. Bentuk akidah kita. Jodoh itu sudah Allah tentukan. Semua orang sudah Allah tentukan jodohnya. Dan semua orang sudah ada jodohnya. Sesuai dengan firman Allah, wa khalaqnakum azwajan. Kami ciptakan kalian berpasangan. Tidak ada yang tidak punya jodoh, sudah ada jodohnya. Hanya saja bisa 1 dari 3 kemungkinan seseorang itu belum dapat jodoh. 1, boleh jadi jodohnya belum lahir. Belum lahir. Contohnya apa? Banyak contoh. Nabi SAW, ini sering saya buat contoh, Nabi kita menikahi Aisyah radhiyallahu anha di usia Aisyah umur 6 tahun. Kemudian berumah tangga nanti umur 9 tahun. Artinya selama Nabi kita diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Berarti sebelum itu berapa tahun jaraknya Nabi kita menjomblo tidak memiliki Aisyah. Karena Aisyah belum lahir. Nah, boleh jadi jomblo-jomblo yang hadir malam ini belum menikah karena jodohnya belum lahir. Tidak usah diratapi. Enjoy saja, berkarir saja. Itu yang kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, jodohnya sudah ada, tetapi keburu meninggal. Maka untuk mendapatkannya mati dulu. Itu syaratnya. Sudah ada jodohnya, tapi keburu meninggal. Maka dia menjomblo terus, tidak berjodoh. Kemungkinan ketiga, jodohnya sudah ada di dunia dan masih hidup, tapi Allah halangi untuk mendapatkannya karena ada dosa antara dia dengan Allah. Jodoh itu rezeki. Rezeki itu bisa terhalang disebabkan oleh dosa. Rezeki itu jodoh, sama. Rezeki kita nggak ada yang sama, beda-beda rezeki kita. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sedang, menengah ke bawah, menengah ke atas. Itu rezeki. Demikian juga jodoh. Ada orang punya jodoh 1, punya jodoh 2, 3, 4. Itu rezeki sama, nggak boleh kita ingkari itu. Takdir Allah. Kalau ada di antara bapak-bapak yang hadir hari ini, Allah sudah catat jodohnya itu 4 wanita,
Enggak ada yang bisa menghalangi. Allah sudah ciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Begitu disebutkan dalam hadis. Bagaimanapun halangannya, dia akan dapat. Pun sebaliknya, kalau sudah Allah takdirkan dia tidak berjodoh di dunia, bagaimanapun upaya dia enggak akan dapat. Nah, ini ada kisah nyata. Saya kalau ingat kisah nyata ini hiburan rasanya. Ada seorang ikhwah, kalau ikhwah itu laki-laki, seorang laki-laki sudah sepakat untuk berumah tangga dengan seorang akhwat. Sudah cocok lah, secara agama sudah cocok. Namun orang tua perempuan ini tidak setuju karena ekonomi si laki-laki tidak sepadan. Akhirnya ditolak. Dinikahkanlah si gadis dengan laki-laki lain yang kaya. Kecewalah si laki-laki yang pertama. Kecewa. Kemudian sudah perempuan ini pun, si gadis ini pun tentu dia kecewa karena orang yang dia harapkan bisa mendampingi hidupnya enggak jadi. Tapi apa boleh buat, ternyata masih ada orang tua seperti masa Siti Nurbaya. Masih memaksakan kehendak. Ini bagi kita orang tua ini hati-hati, kita jangan paksakan kehendak. Berikan musyawarah dengan anak-anak gadisnya. Ketika sudah disepakati dengan laki-laki yang kedua untuk menikahi gadis ini, ditentukanlah waktunya, tanggalnya, semua sudah ACC 100%. Laki-laki pertama pun diundang oleh si gadis untuk hadir di hari pestanya. Dalam keadaan sedih, si laki-laki ini pun apa boleh buat? Dia sudah punya ilmu agama, yakin takdir Allah, bukan jodohnya, dia pun rela. Dia hadir di hari H itu. Begitu hadir, ditunggulah calon pengantin oleh KUA, enggak datang-datang. Ditunggu sampai waktu hampir habis enggak datang-datang. Akhirnya laki-laki yang pertama yang diundang tadi dipanggil oleh keluarga perempuan karena malu datang undangan enggak ada jodoh, datang. Dipanggil, lalu dipanggil juga KUA, Pak KUA, kita nikahkan saja dengan ini, aman, selesai urusan. Ya. Itulah takdir, disinilah akidah kita orang beriman. Setelah tentu berupaya maksimal, lalu takdir Allah tidak sesuai harapan kita, kita kembalikan. Itu sudah Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Adam alaihissalam, nah, ini kaitan nomor 3 ini, jodoh seseorang itu boleh jadi sudah ada di dunia dan masih hidup, tapi Allah halangi karena ada dosa yang dilakukan. Enggak Allah kasih. Contohnya Adam. Ketika Adam melanggar aturan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Tapi didekati juga oleh Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Allah jomlokan mereka berdua. Pisahkan. Yang sudah ada jodoh pun bisa menjadi jomblo disebabkan oleh dosa, apalagi yang belum ada jodoh, lebih bisa tidak dapat jodoh. Adam alaihissalam Allah pisahkan dengan Hawa karena melakukan satu pelanggaran. Adam dicampakkan ke Asia Selatan, India. Hawa dicampakkan ke Asia Barat, Jazirah Arab. Ada yang menyebutkan di Arafah, yang nanti mereka katanya konon ya ketemu di situ, tapi secara jelas riwayatnya tidak disebutkan oleh ulama sirah, ulama sejarah. Nah ini mereka menjomblo selama berapa tahun? Lama, 40 tahun ada. Dipisahkan karena satu dosa yang dilakukan, akhirnya mereka terpisah. Luar biasa itu. Yang sudah punya jodoh bisa Allah pisahkan jodohnya, disebabkan oleh dosa. Maka dalam kajian parenting, di antara sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah dosa yang dilakukan oleh suami atau istri. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ankabut, fakullan akhadna bidzambihi, setiap orang kami hukum dengan disebabkan dosanya, kata. Ada kaum yang dihukum oleh Allah dengan air bah, ada yang dihukum dengan topan, ada yang dihukum dengan batu dilemparkan dari atas, dijungkir balikkan kampung itu, kaum Lut.
Satu dosa dilakukan bisa meluluh lantakkan satu kaum. Bagaimana kalau satu dosa dilakukan oleh sebuah keluarga kecil, maka lebih mudah diluluh lantakkan. Terjadi konflik. Maka ini benar-benar suami istri itu saling mengingatkan. Jika ada pelanggaran hukum Allah, maka ingatkan kembali, kita ini berumah tangga, jangan sampai Allah berikan bala ke rumah tangga kita karena disebabkan oleh dosa yang kita lakukan. Ini kaitan dengan jodoh tadi. Jodohnya boleh jadi terhalang karena ada satu dosa yang dilakukan. Maka cara untuk mendapatkannya apa? Supaya jodoh itu bisa cepat dapat, perbanyaklah taubat. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, ma nazala balaun illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidak turun bala itu kecuali disebabkan oleh dosa, dan tidak diangkat bala itu kecuali dengan taubat. Maka Adam alaihi salam dengan jarak yang jauh, Asia Selatan dengan Asia Barat, jarak yang sangat tidak dekat. Sementara mereka butuh untuk bersatu kembali, apa yang mereka lakukan? Selain tentu memohon kepada Allah, mereka mencari sebab. Adam datang mencari. Dan ini juga pentingnya usaha. Laki-laki itu enggak boleh ketika ditanya, Pak, kapan rencana berumah tangga? Insya Allah kalau ada jodoh. Tapi enggak pernah dia cari. Adam alaihissalam dia cari jodohnya itu. Dicari, jalan-jalan. Bertemulah mereka. Hebatnya Adam dan Hawa dengan jarak yang jauh bertemu tidak mengandalkan GPS. Enggak ada sinyal, enggak ada HP. Tapi bisa bertemu. Nah, kenapa mereka bisa bertemu, ini yang penting. Karena ada satu sinyal yang sama. Semoga ini didengar oleh para jomblo semua, baik yang ada di masjid maupun yang ada di radio masjid. Ada satu sinyal yang menjadikan Adam dan Hawa dipertemukan oleh Allah menjadi jodoh kembali. Enggak ada tadi GPS. Enggak ada internet. Sinyal itu adalah rahasia, enggak boleh dibilang sekarang. Rahasianya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adanya pengakuan diri karena telah melakukan kezaliman. Setiap dosa yang kita lakukan itulah zalim kita. Dengan doa, taubat, mengakui kesalahan, kezaliman diri sendiri, maka Allah pertemukan dua sejoli itu kembali menjadi suami istri. Nabi Yunus juga seperti itu, ketika Allah uji dengan di perut ikan, beliau mengakui kekhilapan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, aku ini orang zalim, aku orang zalim. Ampuni dosaku ya Allah. Itu sinyalnya. Enggak perlu ke dukun. Enggak perlu ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu orang enggak punya tauhid, enggak yakin dengan takdir, melakukan pelanggaran syar'i. Bukan dukun. Cinta ditolak, semakin dekat dengan Allah. Begitu diperkenalkan ta'aruf, ditolak, dekatkan diri lagi dengan Allah. Ya Allah, dosa apa yang saya lakukan sehingga lamaran saya ditolak ya Allah. Atau seorang wanita, tidak ada yang melamar dia. Ya Allah, dosa apa yang saya lakukan ya Allah sehingga enggak datang-datang jodoh saya. Atau memang jodoh saya sudah ada di sana, di surgamu ya Allah, berikan jalan yang terbaik. Enggak perlu ke dukun, karena dukun pun banyak yang jomblo. Ada seorang pemuda datang ke dukun minta dia peleti gadis cantik. Kalau seandainya itu benar, dukunnya itu akan menikah dengan gadis cantik itu. Mana dikasih orang. Inilah pentingnya akidah. Kembali ke bait syair yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i.
Kalau sudah Allah tentukan takdir, jadikan dada itu lapang. Tib nafsan, lapang dada. Karena takdir itu enggak akan bisa kita elakkan. Ya. Dulu ada orang yang mengingkari takdir dalam bentuk nyanyi. Itu bahaya itu. Masih ingat syairnya dulu itu. Kalau tidak salah waktu itu saya masih SD. Dianggap takdir itu kejam. Itu tauhid, nggak boleh kita mengingkari takdir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ada orang melaporkan ke beliau ada orang sekelompok yang mengingkari takdir, beliau mengatakan ana bariun minhum wa hum bura'u minni. Saya berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair menyebutkan satu di antara dosa besar itu adalah orang yang mengingkari takdir. Tidak rela dengan takdir, mengingkari takdir, enggak merasa ada takdir itu sudah Allah tentukan. Nah, ini penting nasihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam bentuk syair ini. Karena semua kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai. Takdir kita ada yang kita tidak sukai, maka kita siapkan diri. Sejak sekarang, dari dahulu sekarang sampai kita meninggal, yakin Allah sudah tentukan takdir kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian kata beliau baik syair kedua, wala tajza' li hadisatil layali. Janganlah gelisah dengan musibah-musibah yang menimpa di malam hari. Boleh sebutkan malam hari, tentu siang hari juga masuk di dalamnya. Enggak usah gelisah. Fama li hawadisid dunya baqa'u, karena tidak ada musibah di dunia ini yang kekal abadi. Pasti ada masa yang berlalu. Ada hujan, ada kemarau, ada angin kencang, ada sepoi-sepoi. Keadaan itu enggak akan mungkin satu saja stagnan, tidak. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia, kata Allah. Hari ini boleh jadi ekonomi kita sulit. Kita buka peluang kerja enggak pernah berhasil. Tuntutan semakin besar, pemasukan semakin sedikit. Apakah selama-lamanya? Tidak. Allah sudah gantikan itu. Allah sudah janjikan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Bahasa yang biasa kita kenal dengan roda kehidupan. Roda kita lihat berputar, kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Bagi orang yang di atas jangan pernah lupa melihat ke bawah. Yang sedang di samping noleh kiri kanan. Yang sedang di bawah juga jangan menunduk terus. Lihat ada masanya kita akan di atas. Banyak kita lihat kenyataan di masyarakat. Al-Imam Syafi'i ketika menulis hal-hal seperti ini, beliau lihat di tengah masyarakat kenyataan. Ada orang yang awalnya kaya raya, Allah jatuhkan jadi ke bawah lagi. Kemudian ada orangnya sangat-sangat sederhana, lalu Allah naikkan tiba-tiba ke atas. Kalau seandainya kehidupan ini stagnan, satu saja misalnya kaya saja dia, ini bahaya, bisa jadi orang sombong. Sehat saja dia enggak pernah sakit, maka dia tidak akan pernah bertegur sapa dengan dokter ahli kesehatan. Itu enggak satu model. Dengan adanya perubahan-perubahan Allah ganti. Fama li hawadisid dunya baqa'u, kata Imam Syafi'i, tidak ada musibah di dunia ini yang kekal. Maka saat itu semua kita sadar, apapun profesi kita, apapun kondisi kita, kita sadar Allah akan pergilirkan. Dalam keadaan kita misal seorang dokter, jangan sombong dengan pasien yang mengharapkan bantuan dari kita. Karena boleh jadi posisi pasien kita juga nanti seperti itu. Kita posisi sebagai dosen, mempersulit urusan mahasiswa kita, jangan, nanti Allah akan pergilir. Boleh jadi kita juga jadi mahasiswa kembali, membutuhkan, dan dia yang dulu mahasiswa kita menjadi dosen kita sekarang. Dan itu banyak kejadian. Fama li hawadisid dunya baqa'u.
Tidak ada musibah di dunia ini yang kekal abadi. Enggak. Dia berputar. Kita menjadi tentara polisi, jangan arogan. Itu juga banyak kejadian. Ada polisi dia sakiti anak SMA kelas 3, ternyata anak SMA ini calon tentara, jadi naik tentara dia cari lagi polisi itu, dia hajar lagi. Ya, itu kenyataan. Kalau posisi kita menjadi orang atas, gubernur misalkan, bupati, kepala dinas, jangan arogan dengan bawahan. Nanti satu saat Allah takdirkan yang kita arogan kepadanya itu dia di atasan kita. Allah pergilir itu. Maka luar biasa dalamnya ungkapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Luar biasa. Maka begitu saya baca, waduh ini harus kita tamatkan lagi nih di Masjid Oman ini. Insya Allah. Walaupun berat sekali, saya butuh banyak referensi untuk membaca sampai tengah malam bacanya. Jamaah enak, tinggal dengar aja. Nah, karena posisi mendengar itu tentu lebih mudah. Ini kita bongkar rahasia. Ketika pengajian itu sedang jemaah sekalian, sebelum pengajian itu berat sekali beban, berat sekali. Apalagi nanti berkaitan dengan hukum yang kita sampaikan, itu buku di tempat tidur saya, kitab di tempat tidur saya itu udah berhamburan itu. Capek sebenarnya. Tapi inilah tanggung jawab yang sudah Allah anugerahkan belajar agama harus menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bukan enak menjadi penceramah itu. Resikonya berat. Kalau salah diamalkan kita tanggung jawab di akhirat. Maka kalau ada pertanyaan saya nggak bisa jawab, nggak akan pernah saya jawab sebelum saya akan cari lagi. Sering sekali ketika ditanya apa hukum ini saya nggak tahu, mohon maaf saya jadikan PR pekan depan. Nggak berani saya jawab. Karena kalau jawab dengan tidak ada ilmu, nanti dhallun mudillun, sudah sesat diri saya, menyesatkan orang lain lagi. Ini bait kedua dari Al-Imam Syafi'i. Bait ketiga, wa kun rajulan 'alal ahwali jalda. Jadilah seorang laki-laki yang kuat mental menghadapi berbagai macam ujian. Ini juga masih ada kaitan dengan takdir tadi. Washimatuka as-samahatu wal wafa'u. Jadikanlah karakter, sifat, jadikanlah as-samahah. Samahah itu murah hati, wal wafa dan setia. Jadikanlah sifat murah hati dan setia kawan itu menjadi karaktermu. Nah, simah itu artinya karakter, kepribadian kita. Walaupun kondisi sedang menghantam kita bertubi-tubi ujian, tidak menghilangkan sifat murah hati kita. Tidak menghilangkan sifat setia kawan. Nah, di sini nanti akan diketahui orang itu setia atau tidak dengan kita saat genting. Kalau ingin mengetahui seseorang itu dasarnya bagaimana, watak aslinya, bisa satu dengan dua cara. Ini disarankan oleh ulama-ulama dahulu. Pertama, temukan dia dengan teman lamanya. Akan nampak aslinya itu. Kalau memang orangnya ketawa lepas sama kita, pendiam, begitu bertemu dengan teman lamanya, keluar asli itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaklah dia perjalanan panjang, musafir. Karena dalam perjalanan panjang itu akan menampakkan semua sisi-sisi kepribadian seseorang. Ingin buktinya, ajak dia umroh. Ajak dia haji 40 hari. Akan nampak semua sifat aslinya. Kalau memang pelit orangnya, akan nampak pelitnya itu. Kalau orangnya dermawan, akan nampak dermawannya. Ini baru 3 bait, insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan bait-bait berikutnya. Saya kalau membaca ini, Masya Allah enak sekali bahasanya. Ya, enak sekali. Kita cukupkan insyaallah karena sudah masuk waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.